kita bicara dulu di e-learning. Jadi di e-learning mungkin kalau kalian sudah buka e-learning saya simple banget. Jadi di sini cuman overview. Kemudian di sini ada link Google Drive. Google Drive nanti untuk pengumpulan tugas dan lain-lain ya. Termasuk apa yang kurang di materi atau apa yang kurang di Revit kalian. Kemudian di sini introduction, bisa dibaca sendiri ya bahwa Revit itu mempelajari BIM. Jadi di sini nanti sekarang semuanya kan ke arah BIM ya. Jadi semua desain dan sebagainya semuanya harus mengenal BIM. Nah, kemudian ini skemanya ya, ini sekitar 20% ini perakiraan, tapi untuk detail pastinya nanti per tugas atau per pertemuan nanti saya jelaskan. Oke, kita ke minggu pertama sampai minggu keempat. Minggu pertama sampai minggu keempat itu sebenarnya ada satu target namanya tugas 1. Jadi tugas 1 itu bukan tugasnya satu, tapi ada beberapa tugas nanti di dalamnya. Tujuan tugas itu sih sebenarnya latihan, bonusnya nilai. Nah, nilainya itu nanti berbonus juga kalau mencapai target minimal, kalian akan mendapatkan sertifikat dari Autodesk. Namanya sertifikat Autodesk Revit ya. Tapi harus ada minimal nilai yang harus kalian capai. Caranya gampang kok. Setiap kali saya beri tugas, kalian selesaikan. Kemudian di setiap tugas itu nanti saya beri poin. Oh, ini poin ini yang harus kalian kerjakan, nilainya berapa persen ya. Nanti saya share juga di sana. Jadi kita sama-sama tahu kalau mengerjakan tugas ini poinnya ini berapa persentase ya. Kemudian di pertemuan pertama ini selalu sih di semua mata kuliah yang saya pegang, karena saya maaf ya bergeser sebentar saya. Jadi di pertemuan pertama itu karena kita mempelajari, di sini saya betul-betul lebih ke fokusnya adalah mempelajari tools. Jadi membuat kita bisa menggunakan tools itu. Jadi di sini untuk konsep desainnya hanya sebagai penyerta. Jadi saya nggak memperhatikan desain apa yang kalian buat, tapi yang saya poinnya adalah apa yang kalian selesaikan, target apa yang kalian selesaikan untuk gambar ini gitu ya. Jadi di pertemuan minggu pertama itu selalu nanti kita membicarakan problem pertama adalah install software, terutama software Revit. Ya, kemudian di minggu pertama ini biarpun kita membicarakan tentang software, tapi saya tetap akan memberikan kalian user interface atau bagaimana cara kita pertama kali menggunakan Revit. Jadi pembelajaran di minggu pertama ini adalah saya lebih fokus ke flow-nya Revit itu seperti apa sih kalau kita mau memulai Revit begitu. Nah, kemudian di sini ada exercise. Exercise ini saya sangat mengharapkan kalian untuk mengerjakan ya, karena ini start awal ya. Jadi ini kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan. Walaupun exercise ini secara nilai tidak, saya terus terang akan bicara ke kalian bahwa di exercise ini tidak ada nilai, ini hanya sebuah pengenalan. Jadi sebenarnya di sini tidak ada kewajiban untuk mengumpulkan sih sebenarnya, tapi saya mengharapkan kalian mengumpulkan untuk memulai bagaimana sih Revit itu. Karena kalau kita belajar tools itu muncul pertanyaan kalau kita sudah memakainya. Nah, di sini juga saya sudah siapkan file datanya ya. File datanya saya sudah siapkan semua. Ini nanti selain di e-learning, saya punya kebiasaan untuk share juga di WA Group. Jadi yang belum gabung di WA Group silahkan. Karena saya sering diskusi juga di WA Group juga ya. Oke, jadi ini tentang pengantar Revit. Oke, saya sekarang ke sini ya. Jadi di minggu pertama start and architectural project. Jadi start. Jadi konsep pembelajaran yang saya berikan ke kalian itu nanti bertahap.
pertemuan minggu satu lantai, pertemuan minggu kedua 2 lantai, begitu seterusnya sampai nanti pada saat pertemuan-pertemuan terakhir atau pada saat project UAS itu kita sudah bikin high rise building gitu ya. Jadi kita awali semuanya dari yang lantai 1. Oke, capaiannya itu supaya kalian memahamin apa sih itu BIM, Building Informasi Modeling. Jadi sebenarnya BIM itu adalah satu sistem ya, jadi bukan program BIM bukan, tapi satu sistem. Satu sistem di mana di BIM itu istilahnya itu terkoneksi semuanya. Artinya kalau dalam BIM yang satu project itu antara arsitektur, interior, antara struktur, antara MEP, nanti setiap kali kita mengubah project maka otomatis semuanya akan ikut berubah atau informasi perubahan itu mereka langsung didapat. Itu untuk apa namanya building informasi secara project ya, secara besar. Tapi kalau building informasi secara kecil di mana kita belajar di mana kita menggambar terutama skematik desain, di sini diharapkan konsep gambarnya itu tidak lagi satu persatu kayak dulu di AutoCAD ya. Tapi jangan Bu, berarti AutoCAD nggak perlu. Oh, AutoCAD perlu karena AutoCAD itu adalah untuk gambar kerja 2D. Jadi AutoCAD memang untuk drafter. Jadi begitu kita mendesain, harusnya dalam sebuah desain itu kalau kita ngubah seperti denah gitu ya, kita mengubah atau mendesain denah, mengubah ukuran denah, itu tidak lagi kita disibukkan dengan kalau saya ngubah denah berarti saya ngubah tampaknya ada 4, belum lagi nanti kalian harus mengubah ukuran dari potongan, kemudian kalian harus mengubah terutama untuk klien berarti kita juga harus mengubah 3 dimensinya. Nah, jadi kalau tadinya kita bekerjanya sendiri-sendiri dan itu memakan waktu dan juga biasanya miss itu artinya ada kemungkinan banyak kekurangannya atau ketinggalan informasi itu tidak terjadi di Revit di BIM ini ya. Nah, ya jadi intinya di BIM itu adalah kita dimudahkan dalam menggambar untuk konseptual desain. Jadi konseptual desain itu bukan menggambar untuk presentasi ya. Kalau menggambar untuk presentasi kita boleh menggunakan lain, misalkan yang lebih cepat adalah Google SketchUp. Kita bisa menggunakan 3D Max dan program-program lainnya itu adalah untuk presentasi. Tapi kalau kita bicara BIM itu berarti kita bicara sebuah desain gitu ya. Kemudian nah BIM ini kalau kita sedang belajar kita hanya di arsitektur ya. Karena BIM sendiri itu kan luas kalau di project. Ada engineering, konstruksi, dan sebagainya. Jadi kalau kita fokusnya di arsitektur. Kemudian kenapa kita belajar Revit arsitektur? Buat desain arsitektur ya, kita membicarakan buat desain arsitektur itu akurat, optimal, dan yang penting ini efisien waktu desain. Artinya kita betul-betul sekarang fokus di desain, sudah nggak memikirkan lagi kalau saya mengubah desain berarti saya ngubah gambar gitu ya. Terus kemudian dari konsep itu maksudnya dari denah, tampak, potongan sehingga visualisasi. Kalau visualisasi ini kalau di visualisasi banyak program pendukung lain. Jadi saya lebih tidak fokus di sini, lebih ke konsep untuk desain. Ini juga menangkap desain, mengkomunikasikan konsep desain secara kreatif, tepat, dan akurat. Jadi di sini adalah yang penting akurat. Artinya gambar denah kalian di Revit itu akurat seperti gambar di AutoCAD. Kemudian ini bisa dibaca sendiri untuk dokumentasi. Jadi seperti ini. Sebenarnya bisa untuk analisis, tapi kita tidak sampai di sini dulu ya. Kita ke desain sama dokumentasi dan sampai visual. Untuk visual ini nanti saya kasih 2 choice. Kalian boleh menggunakan Revit sendiri. Revit sendiri engine-nya adalah Mentare, tapi boleh digabung sama Enscape. Karena saya menyadari kalau kita ngerender di Revit sendiri itu lama dan berat. Jadi saya perbolehkan untuk visualisasi itu menggunakan plugin yang kalian
bisa yang kalian pahami ya. Tapi terpenting di sini adalah saya justru ngajarin di sini desain dan dokumentasi yang akurat dan cepat. Jadi itu tentang Revit. Oke, jadi sekarang saya share Revit-nya. Nah, ini adalah Revit. Jadi di sini saya menggunakan Revit 2020. Oke, saya buka diskusi dulu sebelum ke Revit. Oke, saya buka diskusi dulu sebelum ke Revit. Oke, problem utama apa? Install ya. Coba Rofik, Rofik install 2021 ya? Iya Bu, tapi masih itu ruwet Bu. Katanya kan aku baca tutorialnya itu Heeh. harus samakan Autodesk-nya versinya. Jadi AutoCAD-ku yang lama itu harus versinya pakai yang ini, yang versinya 2021. Oke, jadi gini ya, terus terang agak hmm, tadi. Oh ya, satu lagi, kalian jangan install Revit LT. Jadi Revit itu nanti ada Revit LT. Karena nanti waktu kita masuk materi high rise building itu ada satu tools itu nggak ada. Jadi pesan saya itu jangan install Revit LT. Terus kemudian saya tidak memaksa. Saya membebaskan kalian untuk menggunakan versi tidak harus 2021. 2020 boleh, 2019 boleh. Saya punya di Google Drive itu 2016 karena itu yang paling cepat saya upload. Karena kalau upload 2020 saya tadi hitung 20 jam. Gitu ya. Lumayan. Oke. Cuman yang sudah berhasil mencari Revit 2020 saya siapin cracknya. Jadi di situ saya sudah siapin cracknya. Terus problemnya kayak versi Autodesk yang 2019 ke atas itu kan keluar babi ya. Ada yang pernah pakai AutoCAD keluar babinya. Jadi ada tahu-tahu itu kalau kita kerja karena kita terkoneksi oleh internet terus terdeteksi bahwa kalian tidak menggunakan ori. Nanti keluar kayak gambar babi nyengir. Nah, itu nanti saya kasih cara, saya share juga nanti di grup ya. Kalau itu terjadi. Kemudian yang paling penting juga itu tahu-tahu Revit itu kadang entire apa gitu ya. Jadi nggak bisa di-save. Itu ada kemungkinan kalian harus mematikan antivirus. Tapi masalahnya kadang kalian tidak sadar install antivirus yang kalian tidak sadar bahwa itu antivirus yang kita install. Seragova pernah, Segarova atau apa pernah dengar nggak? Nah itu, aduh nanti saya ketik di grup ya. Nah itu yang pertama. Yang pertama itu. Yang kedua, Revit tidak bisa dibuka di versi bawah ya. Jadi kalau kalian sudah 2020 ya harus 2020. Kalau 2016 ya harus dibuka, tapi bisa dibuka di versi atasnya. Beda sama AutoCAD ya. Jadi kalau kalian di 2021 misalkan karena saya punya 2020, misalnya Rofik berhasil menginstal 2021, saya nggak bisa buka gambar kerjamu ya. Tapi di proses gambar itu biasanya saya minta ada dua, harus ada gambar PDF dan harus ada gambar proses. Nah, gambar proses ini kalau memang saya nggak bisa buka ya saya mempercayai kalian aja bahwa kalian memang gambar. Tapi kalau yang versi-versi bawahnya biasanya saya bukain untuk ngecek prosesnya. Itu aja sih. Oke, terus kalau pertanyaannya seandainya saya nggak seperti Rafiq, kalau seandainya saya betul-betul nggak bisa 2021 terpaksa kalian pakai dulu yang 2016 yang ada di Google Drive ya. Kalau Eh, terpaksa. sorry Bu, untuk Ya, yang di Google Drive ini kita harus download yang mana dulu? itu di folder itu ada di folder 2016 itu program 2016. Terus yang lainnya itu kan ada title block, ada apa library apa ada namanya apa? Sebentar saya buka dulu ininya ya. Sebentar saya buka dulu, saya share dulu untuk oke.
Sudah, Oke, Bu. ya terima kasih. Silakan bersuara biar saya tidak merasa sendirian. Oke. Jadi ini pertama kali kalau kita akan bekerja di Revit. Ya, di sini ada models ya, di sini ada model, di sini ada family. Jadi memang ada dua di sini. Di models ini berarti kita memulai project baru. Kalau di family kita memulai family baru. Jadi di sini pilih new. Oke, nanti ada new project. Kita ganti arsitektural template. Ya, jadi karena kita bekerja di arsitektural, kita ganti arsitektural. Kemudian di sini create new project. Oke. Ya, ditunggu sebentar. Ya. Ya, jadi ini adalah tampilan Revit. Ini ya yang pasti tempat menggambar ya. Yang penting di sini adalah di Revit itu adalah di sini loh. Properties sama project browser. Jadi kalau kalian dulu belajar AutoCAD, properties pasti dimatikan, di close gitu ya. Nggak pernah dibaca sama sekali di Revit. Properties justru memegang peran penting karena di sini berisi semua data. Kemudian ada project browser. Project browser ini seperti view gitu. Jadi di project browser ada floor plan. Floor plan itu denah 1, denah 2. Kemudian ada site. Site ini maksudnya set plan. Jadi ini denah keseluruhan. Kemudian juga ada denah ceiling plan. Di sini kalian bisa langsung bikin rencana plafon dan rencana titik lampu. Kemudian elevation itu adalah tampak ya, jadi di sini otomatis tampak selatan, utara, timur, barat dan lain sebagainya. Di sini ada schedule quantity. Di sini bukan schedule kerja tapi quantity. Jadi kalian bisa menghitung langsung jumlah pintu, jendela, luasan luasan lantai, luasan dinding, bahkan luasan kemiringan atap. Nah, kemudian di sini sheet itu kop gambar. Jadi kalau kita mau bikin kop gambar ada di sini. Kita pelajarin ini pelan-pelan satu persatu. Jadi saya nggak langsung berikan ke kalian. Kemudian di atasnya ada yang namanya arsitektural. Di sini ada wall, doors. Ya, ini mungkin kalian pahami. Ini adalah sebuah komponen bangunan ya. Jadi kalau kalian lihat di sini perintahnya bukan seperti AutoCAD tapi sudah berupa komponen bangunan. Nah, kenapa yang pernah belajar AutoCAD minimal AutoCAD 2D itu jauh lebih cepat belajar di Revit? Karena di dalam komponen bangunan itu perintah-perintah lainnya itu persis dengan AutoCAD. Gitu. Jadi kita langsung running hanya belajar tentang Revit-nya. Oke, jadi ini user interface-nya ya. Nah, kemudian bagaimana cara mulai gambar? Nah, di Revit ini memulai gambar bukan dari denah, tapi dari tampak samping. Jadi pertama kali kita menggambar, justru kita harus ke tampak samping dulu ya. Di sini ada shot. Shot itu tampak yang di bawah ini. Jadi ini standar ya. South, north ya. Ini kan standar desain kan. Nah, cara untuk pindah itu kursornya taruh di sini, double klik kiri 2 kali. Jadi double klik kiri 2 kali, ini kan warnanya jadi hitam ya. Berarti kita lagi di project browser elevation shot. Nah, jadinya kayak gini nih. Nah, di sini ada level 1, ini ada level 2. Nah, penambahan level atau penambahan lantai itu ada di sini gitu ya. Jadi penambahan level dan penambahan lantai ada di sini. Jadi ini level 1, ini level 2. Perhatikan, level 1 kalau dipilih ya, nanti muncul seperti ini ya. Level 2 kalau dipilih muncul seperti ini. Nah, kemudian di sini kan ada jarak ya. Jadi setiap level kita bisa ubah jaraknya, misalnya 400. Oh, saya mau tinggi rumahnya itu 5 meter.
5.000, enter. Nah, ini kan jaraknya 5.000, otomatis di tampaknya nanti akan ganti 5.000. Jadi kita nggak perlu ganti setiap kali ubah, ini ganti-ganti dan sebagainya. Gitu ya. Oke, jadi pertama kali begitu. Ini ada level 1, level 2. Sekarang kita untuk ganti namanya, karena misalnya jadi gini, nama ini kenapa kita ganti? Karena nanti nama ini akan otomatis menjadi judul gambar kalian. Jadi kalau kalian gambar Dena kan ada judul gambarnya tuh, Dena lantai 1, Dena lantai 2. Ini itu akan otomatis jadi judul. Jadi kita nggak perlu tulis lagi judul. Misalnya level 1, saya ganti lantai 1. Kalian pilih klik kiri, tulis lantai 1, enter. Ini harus yes. Lantai 1 berubah, floor plan berubah. Ya. Pilih ya. Klik kiri ya. Saya ganti atap. Enter, harus yes. Nah, ini akan berubah kan? Ya. Jadi tulisan di sini otomatis nanti jadi judul gambar kalian kalau di print. Jadi kita nggak perlu tulis judul lagi. Oke. Kemudian saya kembali ke lantai 1. Nah, ini jadi double klik kiri ya. Kembali ke lantai 1, double klik kiri, nanti modelnya jadi Dena. Nah, untuk materi kali ini saya akan ajarkan gambar itu dari AutoCAD aja dulu supaya lebih mudah belajarnya. Jadi kita bisa memasukkan gambar yang sudah kita buat di AutoCAD, denahnya. Itu kita masukkan ke sini, kemudian kita gambar ulang. Caranya adalah, perhatikan kursornya, insert, ya, klik kiri, import CAD, ya, klik kiri, kemudian taruh di mana letak dari ini ya, nih saya taruh. Nah, ini saya ambil ini ya. Oke. Kemudian perhatikan import unit. Kalau auto detect nanti dia auto detect, tapi saya sarankan ganti mili. Open. Nah, ini jadi. Jadi dia masuk, gambar ini masuk. Ini bisa diubah. Jadi kalau dipilih ini kan ada pin namanya. Kalau ini masih pin, dia nggak bisa digeser. Jadi pinnya dimatikan, ini digeser ke sini. Iya. Oke, jadi ini gambar denahnya. Nah, gambarnya gimana? Gambarnya seperti di AutoCAD. Kalian perhatikan, arsitektur, karena kita mau gambar wall ya. Wall, klik, kita pilih wall, arsitektur. Nah, otomatis propertiesnya berubah dan ada berbagai macam jenis wall. Jadi di sini ada bermacam-macam jenis wall yang standar punya Revit. Kalau ada yang bertanya, Bu, kalau kita punya ukuran wall sendiri bisa. Di pertemuan kedua kalian saya ajarin cara bikin wall sendiri atau cara bikin tipe wall sendiri. Jadi di sini kita ambil aja yang generik 150 mili. Jadi ini saya ambil generik 150 mili. Oke. Kemudian perhatikan di sini. Nah, ini ada tinggi. Nah, tingginya nggak boleh unconnect. Jadi di Revit itu data itu penting. Jadi kita nggak boleh unconnect. Jadi di sini kita pilih tingginya. Kita gambar dari lantai 1 ke lantai atap. Oke. Kemudian location line ini kayak apa namanya? Kita gambarnya dari tengah gitu ya. Jadi kita klik aja seperti ini. Ngawur. Oke.
Oke, gambarnya ngawur. Di sini saya gambarnya ngawur. Oke. Ini kalau saya pilih, ini ada yang namanya modify. Jadi modify, ya. Oke, sebentar. Oke, maaf ya. Oke, ya jadi ini saya gambarnya ngawur. Ngawur itu saya klik-klik aja, tapi ini kan harus sama persis dengan AutoCAD. Bisa dengan cara persis atau kalian ngawur dulu. Nah, di sini ada yang namanya modify. Ya, di ujung kanan sendiri ada modify. Kemudian di sini ada align. Klik, kalian pilih align, ya. Kemudian kalian perhatikan, klik kiri, klik kiri, klik kiri, klik kiri. Jadi ini nanti akan pas dengan sendirinya. Klik kiri seperti ini. Ya. Klik kiri. Jadi klik kiri, klik kiri. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah kalau lihat dari tampak samping jadinya seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk tampak 3D-nya bagaimana? Kalian masuk ke atas sendiri, ini ada tombol default 3D. Kalian klik, nanti akan muncul 3D seperti ini. Nah, ya. Dan untuk memutar gambar itu tekan shift ya, tekan shift, tekan scroll. Jadi tekan shift, tekan scroll, kemudian kalian putar. Ya, jadi tekan shift, tekan scroll ada di mouse, kemudian kalian putar. Ya. Kemudian masih membicarakan tentang tampilan ya. Perhatikan di bawah sendiri ya, ini ada visual style. Di visual style ini ada wireframe, ada hidden, ada shading. Ini ya, ini kita bisa realistis, bahkan kita bisa ray trace. Kalau ray trace saya tidak menyarankan. Oke. Kemudian di deretan ini ada shadow. Jadi kalian bisa nyalakan shadow, dan shadow di sini akurat dalam arti shadow ini berdasarkan data yang ada sekarang. Jadi kalau yang default itu datanya kan ada di Amerika, tapi kita bisa ngubah posisinya ada di Indonesia misalkan gitu ya. Untuk presentasi kita sih cukuplah untuk mewakili analisa shadow untuk rumah kita. Kemudian kalau dari ini ya, kita bisa, nah seperti ini, kita bisa tekan shift, ingat ya, tekan shift, scroll tengah, ini bisa diputar-putar gitu. Untuk dari samping itu juga kita bisa nyalakan shadownya gitu. Jadi samping misalkan maaf, ini karena kan nggak ada atapnya, jadi shadownya hanya seperti ini misalkan. Jadi kalau kalian gambar 2 dimensi kemudian ada shadownya, shadownya bukan hanya sekedar tampilan shadow aja, tapi lumayan akurat. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya kembali ke lantai 1. Oke. Di floor wall ini ada wall arsitektur. Saya kembali lagi ke sini ya. Kita pilih yang ini. Ingat ya, tingginya tidak boleh unconnect, tapi harus berdasarkan level. Oke, kemudian kita coba gambar, misalkan. Ini. Kalau di sini saya bikinnya hati-hati. Nah,
seperti ini ya, misalkan. Oke. Kemudian ini saya ganti seperti ini. Oke. Kemudian kita masukkan setelah wall, saya mau masukkan floor. Jadi habis wall kita masukkan floor. Di sini pun floornya ada floor struktur maupun floor arsitektur, dan yang ini nanti kalau kita udah masuk ke high rise building. Ini floor struktur arsitektur, maaf. Kemudian di sini juga sudah disiapkan template-nya floor ya. Kita tinggal gambar. Kalian perhatikan ya, begitu kita masuk floor, saya ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Floor arsitektur akan muncul draw. Nah, draw ini persis dengan AutoCAD. Jadi kita tinggal gambar. Nah, tinggal gambar. Misalnya seperti ini ya. Oke, kita gambar 2 dimensi. Kemudian propertiesnya saya ganti yang wood. Oke, selesai. Tinggal finish edit. 2 dimensinya seperti ini, 3 dimensinya seperti ini. Oke. Setelah floor, kita akan memasukkan atau memasukkan atau memasang doors dan window. Jadi kita masuk ke doors. Nah, doors ini sementara kita gunakan defaultnya ini. Tapi apakah bisa ambil load family yang lain? Bisa. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan load family yang lain. Jadi kita gunakan aja door yang ini. Taruh aja sembarang. Ya, sembarang begini. Karena di sini kita bisa geser. Kita bisa taruh sana. Tapi geser gini ya. Kita geser seperti ini. Nah, dan ini adalah gambar 2D ya. Jadi kalau kalian tanya ini apakah gambar 3D terlihat dari atas, bukan, ini betul-betul gambar 2 dimensi. Kemudian kita pasang window. Di sini juga ngawur aja dulu windownya. Saya taruh aja sini. Misalkan di sini ya, saya taruh aja ngawur ya. Kemudian ini bisa digeser. Ini kalau ditempelkan nanti dia akan jadi satu. Nah, kalau enggak ini saya delete. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian pintu ini juga bukan pintu hanya gambar, tapi ini pintunya kita sudah tahu bahwa kalau window ini bukaannya kan harus di luar. Jadi ini betul-betul bukaannya di luar, arahnya di luar. Nah, ini juga bisa dipilih. Nah, ini kalau mau pindah bukaannya tinggal diklik seperti ini. Nah, kita lihat ini sudah jadi seperti ini misalkan. Nah, perhatikan ini posisinya harus sejajar dengan pintu. Nah, untuk ngeceknya apakah sejajar dengan pintu bisa dari tampak elevation ya. Tampak elevation kita cek, atau kita pilih jendelanya. Jendelanya kita pilih. Kemudian di sini ada properties ya, properties. Kemudian di sini ada head height. Jadi tinggi yang atasnya itu di tinggi berapa? Apakah sama dengan pintu? Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita bikin ini, kita gambar apa? Kita gambar atap. Jadi kalau kita mau gambar atap, berarti kita ke floor plan atap. Oke, kita gambar atap ke floor plan atap, kemudian cari komponen bangunan roof by footprint. Kemudian kita gambar ini ya, gunakan line.
Kemudian di sini ada offset. Offset itu overhangnya. Jadi kita mau bikin atapnya itu overhangnya keluar berapa. Jadi langsung aja digambar di sini. Oke. Nah, kemudian kalau ini kurang panjang, ditarik begini. Nah, ini kan. Oke, ini atapnya selesai. Atapnya udah jadi begini. Gitu. Atap ini kalau kalian pilih properties, di sini ada data yang namanya slope. Slope ini adalah kemiringan dari atap. Jadi atap ini kemiringannya biasanya standarnya adalah 30 derajat. Tapi kalau kalian mendesain, itu kan kita akan bereksperimen dengan beberapa atap, beberapa kemiringan atap, misalkan 30 derajat. Sebentar ya. Oke, jadi misalkan kalian mau kemiringan atapnya di bawah 30, langsung aja ketik 20 derajat. Nanti atapnya akan miring 20 derajat. Atau kalian ingin desainnya atapnya 40 derajat, maka atap ini akan miring 40 derajat. Jadi di sini nanti kita bisa mendesain kalau atapnya miringnya seperti ini, jadi kliennya tahu, oh nanti hasil rumah saya seperti ini. Kalau atapnya kemiringannya sekian, hasil tampak bangunnya akan berbeda. Begitu. Jadi ini gambaran cara untuk menggambar ya. Ini adalah tampaknya. Jadi di sini pun kalian sudah bisa ya geser. Jadi klik kiri, geser. Nah, ini bisa diganti warnanya misalkan menjadi realistis. Seperti ini. Oke. Terus kemudian nyalakan. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, pertanyaannya kenapa sih pada waktu kita bikin dinding itu harus akurat? Tingginya tidak boleh unconnect. Karena apa? Karena dalam proses desain ya, kadang-kadang kita mengubah yang namanya ketinggian dari bangunan. Misalnya di desain ini kita tahu ketinggian bangunan 5 meter itu hasilnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat tidak tidak posisinya tidak bagus gitu ya, atau ini, jadi kita bisa pilih ya atapnya. Kemudian 5.000-nya ini kita pilih, jadi kita bisa pilih ini ya level atap. 5.000-nya kita bisa ganti, nanti akan ngikutin terus. Misalnya masih maunya 2.500, ya udah, oh 2.500, dan 3D-nya juga akan ikut, atau kita ubahnya di sini. Kalau di versi baru bisa, tapi di versi yang bawah nggak bisa. Jadi harus dari elevation. Misalnya 3.000. Jadi kita bisa ngubah-ngubah elevation, dan perubahan ini juga terjadi di elevation maupun di section nantinya, seperti itu. Oke. Saya buka pertanyaan buat kalian. Paham Bu, masih paham. Masih paham ya, oke. Saya nggak akan memberi, jadi gini, kalau ada pertanyaan, Bu, kalau untuk bikin properties dinding, saya ajarin di pertemuan kedua. Kalau kita bicaranya nanti satu persatu ya, jadi kalau bikin properties dinding sendiri nanti di pertemuan kedua. Nanti bikin bicara hanya tentang atap ini macam-macam ya, jadi selain perisai kita juga bisa bikin pelana, bikin atap lengkung dan sebagainya. Nanti kita bicarakan di session berikutnya. Jadi saya ngajarinya satu persatu, tidak langsung begitu ya. Oke. Kalau paham, saya beri kalian tantangan untuk bikin
yang file satunya lagi. Sebentar. Ini. Yang ini. Jadi kalian bisa download yang ini ya. Minggu 1 denah lantai 1 exercise. Jadi ini yang Revitnya sudah di install dan sukses. Kalian saya kasih tantangan. Kalian coba tadi yang tadi saya jelaskan itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, Bu, kalau saya bingung boleh tanya pasti. Bu, kalau saya masih bingung ini, yang ini kan di record ya, nanti hasil recordnya saya edit sedikit, nanti saya share lagi ke kalian supaya kalian bisa, istilahnya kalau lupa itu kalian bisa mempelajari lagi, gitu. Oke, sebentar ada yang chat. Oh ya, oke, thank you. Oke, sampai di sini gini. Kenapa saya memberikannya kok sedikit ya, kok sepertinya mudah? Iya mudah karena apa? Karena saya ingin di pertemuan pertama ini kalian cuma kenal dulu, sekedar kenal dulu tentang Revit. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa dari teman kalian yang ternyata belum siap Revitnya. Jadi saya tidak mau running kalau kita semua tidak siap. Karena tantangan berikutnya lebih asik, menurut saya sih lebih asik ya, karena memudahkan kita dalam mendesain. Jadi Revit ini posisinya bukan untuk presentasi gambar, tapi untuk desain gambar. Ya, jadi saya nggak ngasih banyak, cukup sampai di sini dulu. Cuman saya sangat berharap kalian mengerjakan latihan ini, kemudian kalian upload di mana di itu ya, di Google Drive yang sudah saya siapkan foldernya minggu 1 exercise. Walaupun hanya exercise, tapi menurut saya sangat penting untuk pengenalan. Oke. Untuk yang lain ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, saya tunggu ya. Pasti ya, belum. Soalnya belum dicoba. Oke. Ditunggu rekaman hari ini ya, nanti saya share di grup. Saya juga berharap untuk yang belum berhasil install yang versi-versi baru 2020, pakai aja 2016, silahkan digunakan. Sementara itu aja dulu. Ya, sebentar, saya cek dulu. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf ya kalau ada gangguan sedikit tadi. Ada anak-anak saya di sekitar saya. Oke, saya kenal dulu Rofik, saya sudah kenal. Velin, thank you. Muhammad, siapa ini? Kevin, Naila saya sudah kenal, Levia sudah kenal. Gilbert ini kita udah pernah ketemu ya, Gilbert? Belum, Bu. Oh belum ya, berarti bukan beda angkatan ya? Mungkin angkatan kakak kelas kalian kali, mungkin. Francesca sudah kenal, Rofik juga, Velin sudah. Yang saya belum kenal, Clarissa angkatan berapa ya? Angkatannya Florence. 2018, Bu. 2018 itu angkatan berapa ya? Angkatannya Rofik, bukan? Iya, Bu. Oke, berarti Digital Ina nggak ketemu saya kemarin ya? Enggak, Bu. Iya, oke. Oke, terima kasih banyak. Sampai di sini dulu ya. Saya minta kalian coba, walaupun nggak ada nilainya, saya minta kalian coba kerjakan dulu untuk mengenal sebelum minggu depan kita masuk ke detail. Jadi minggu ini rumah 1 lantai, minggu depan rumah 2 lantai, minggu depannya lagi rumah 3 lantai, sampai akhirnya kalian bikin rumah minimal 10, bikin bangunan minimal 10 lantai. Ya,
Oke, terima kasih banyak pada semuanya. Mohon maaf dengan segala kekacauan yang ada di sekitar saya dan sebagainya. Tolong saya minta kalian saling support membagi program Revitnya. Semoga saya juga bisa bantu kalian ya. Oke, terima kasih. Sakti ada ya, Sakti. Halo, ketemu lagi. Terima kasih. Mana dia? Oke, Sakti mana dia, Sakti? Udah. Oh, dia off. Oke, nggak apa-apa deh. Oke, terima kasih semuanya yang belum bergabung di grup WA, silahkan bergabung di grup di WA. Thank you, sampai ketemu besok hari Selasa. Kita akan latihan rumah 2 lantai dari AutoCAD. Saya harap pada minggu kedua kita semua sudah siap dengan Revit-nya, versi berapapun ya. Oke, terima kasih semuanya. Saya akhiri dulu. Sebentar Terima ini. kasih, Bu. Iya, terima kasih. Makasih Bu. Makasih, Iya, Bu. iya, Makasih, Bu. iya. Makasih, Bu. Iya,